Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kitab Fiqhu Bulughil Maram. Pendalaman kitab Bulughul Maram versi mazhab Imam Syafi'i. Qiyamul Lail fi Ramadan, hadis ke-327. Tentang Qiyamul Lail fi Ramadan, menegakkan malam di bulan Ramadan. Wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata raka'ah. Tidaklah Rasulullah atau Rasulullah tidak menambah baik dalam bulan Ramadan dan tidak pula di luar Ramadan, ya, melebihi 11 rakaat. Yusalli arba'an, beliau salat 4. Fala tas'al an husnihinna, jangan tanyakan indahnya 4 itu. Wa tulihinna, serta tul, panjangnya. Indah dan panjang. Summa yusalli arba'an, kemudian beliau salat 4 rakaat lagi. 4 ya, tidak disebut rakaat, 4. Fala tas'al, jangan kau tanyakan an husnihinna, keindahan dan panjangnya. Summa yusalli salasan, kemudian beliau salat 3. Qalat Aisyatu, berkata Aisyah, faqultu, maka aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutir, apakah Anda tidur sebelum witir? Apakah Anda tidur dulu sebelum witir? Qala, sebenarnya kan bahasa atanamu ini dijawabnya ya atau tidak. Apakah Anda tidur? Anda tidur sebelum witir? Harusnya jawabnya ya atau tidak. Tapi Rasulullah berbeda jawabannya. Ya Aisyah, wahai Aisyah, inna ainiya tanamani, sesungguhnya kedua mataku tidur. Wala yanamu qalbi, namun tidak tidur hatiku. Ya, ini jawaban Rasulullah begitu. Jadi bukan dijawabnya ya atau tidak. Mata tidur, hati tidak, artinya. Apa kesimpulan dari hadis ini? Yahtamil hadis annahu salat arba'a muttasilat. Boleh jadi Rasulullah melakukan salatnya itu 4 rakaat berturut-turut. Wa yahtamil annahu munfasilat. Nah, kata di sini, berita tentang 4 ini boleh jadi 4 itu sekaligus, tapi boleh jadi munfasil, terpisah, yaitu 2-2. Kan sholat tidak mungkin dilakukan 1 kecuali witir, ya. Berarti 2-2. Liwafiq haditha salatul lail. Ini sesuai dengan hadis salatul lail masna-masna. Salat malam itu 2-2. Yang kedua, nabbahati sayyidatu Aisyata an husnihinna wa tulihinna. Aisyah kemudian menyebut, ya, bahwa salat yang 4-4 itu dilakukan dengan begitu indah dan panjang.
Suratnya maksudnya ya. Suratnya itu dibaca panjang. Ya idealnya itu 1 juz. Nah, itu. Ya, kalau 1 juz itu berarti 20 lembar. 20 dikerjain dalam waktu 8, berapa tuh? Berarti 2,5 lembar. 20 rata-rata. Kan mushaf itu kan jumlah halamannya 604. Bagi 30 rata-rata yang 20. Iya 20. Ini kalau begini ini 2 berarti. 1, 2. Iya halamannya 1, 2. Itu rata-rata 20. Nah, kalau dikerjakan 8 rakaat berarti 2,5 halaman. 1 rakaatnya. 1 rakaatnya itu 2,5 halaman. Itu sehingga kalau dikerjakan per juz ya 30 hari selesai. Ya kalau sekarang 29. Nah begitu, tapi ya akan mengundang protes, banyak protes ya. Wong kita ini sudah kurang dari mana-mana gitu, sudah rakaatnya kurang, bacaannya kurang gitu loh. Jadi mestinya sih rakaatnya kurang, suratnya panjang gitu, anjuran dari ulama. Nah setelah penelitian-penelitian baik Abdullah bin Bas, Syekh Utsaimin, semua sama pendapatnya bahwa rakaat malam, sholat malam itu tidak ada batasannya. Ya, sehingga kita tidak usah saling mencela. Contohnya di BBS, setelah tarawih, nanti malam dia bangun lagi. Kalau dibatasin kan 11 kan berarti nggak boleh kan. Jadi sebenarnya nggak masalah gitu. Nah, begitu juga yang melakukan 20 ya mau-maunya lah. Tapi menurut saya, dari sekian itu, ya hadis Aisyah ini, yang sedang mas 11. Cocok dengan, cocok. Ya bukan masalah cocok, nggak boleh. Kalau agama tuh nggak boleh cocok, nggak cocok. Tapi kan ini kan pilihan. Boleh begini, boleh begitu. Ya, disuruh milih. Nah yang cocok dengan kita itu. Coba lakukan aja 20 kalau nggak diprotes. Ya, jadi kalau saya harus melakukan, baca dengan indah tapi pendek. Pendek aja. Kalau perlu diulang-ulang, tapi dibagusin. Daripada panjang, orang bikin kesel. Nah, kenapa kesel? Karena rata-rata yang sholat sudah rata-rata 50 tahun. Itu persoalannya. Jadi nggak kuat lama berdiri, tidak lama berdiri, nggak kuat. Ada yang panjang tapi ibu-ibu pada protes. Iya pasti. Artinya tidak ikhlas, mereka itu tidak ikhlas. Ya imamnya sih ikhlas, beberapa orang, tapi banyak yang tidak ikhlas di belakang. Ya. Nah begitulah kondisi masyarakat kita hari ini. Kepengen amal sedikit, tadi tuh seperti yang diingatkan oleh Syekh Jabir ya. Syekh Jabir rahimahullah. Iya, ya betul. Yang pendek nggak pernah diprotes. Tapi Rasulullah mencontohkannya panjang. Cuma panjang dan pendeknya beda ukuran dengan kita. Tuh, ketika Mu'adz baca panjang, kamu bacanya apa? Sampai surat Ali Imran. Waduh lah iya itu mau panjang bener. Wong Al-Baqarah aja 2 juz lebih. Gimana kaki bisa kuat? Kaki kita nggak bakal kuat. Kram. Saya pernah nyoba soalnya. Jadi bagaimana pengertian indah dan panjang? Kata pemberi komentar, imali anal mukhatab la yaqdiru ala mislihinna. Karena boleh jadi lawan bicara dari Aisyah tidak bisa membawakan yang indah. Jangan ditanya indahnya, karena yang dibawa bicara ini bukan qori, yang diajak ngobrol oleh Aisyah. Tapi ya sahabat, serendah-rendah sahabat ya pada pinter-pinter ya. Karena beberapa pendukung, pertama mereka asli orang Arab.
Contohnya orang Indonesia, sebodoh-bodohnya orang Indonesia, ngomong Indonesia pasti ya fasih, kan gitu kan? Ya kan? Sebodoh-bodohnya orang Indonesia, bicara dengan bahasa Indonesia, ya pasti fasih dibanding dengan bangsa lain. Nah begitu juga orang Arab, sebodoh-bodohnya orang Arab, apalagi setingkat sahabat, pasti mereka indah. Tapi dibandingkan dengan Aisyah nggak ada apa-apanya gitu. Sehingga Aisyah mengatakan, jangan kau tanya indahnya. Nah, itu boleh jadi lawan bicaranya itu di bawah Aisyah. Kata penyarah ini, tapi belum tentu. Fa ayyu hajat lahu fi su'al aw kana qad alima husnahunna, atau boleh jadi lawan bicara sudah tahu indahnya. Saking indahnya itu, kalau sahabat yang baca, kadang-kadang musuh aja sampai terhenti. Musuh yang mau mencari kesalahan, mereka kalau dengar bacaan malam, itu suka dengerin. Sampai sudah tidak fokus dengan tujuannya. Kayak kesihir loh. Saya ngapain padahal niatnya mau tapi kok malah dengerin saya. Saking indahnya. Ya, begitu bacaan mereka. Nah, ini perlu latihan saudara, sebenarnya perlu latihan. Yang kedua, ka'anna Rasulullah kana yanamu ba'dal arba'. Sepertinya Rasulullah itu tidur setelah 4 rakaat. Karena yang nanya ini urusannya Aisyah. Aisyah kan istri beliau ya. Dan rumahnya nggak gede-gede amat. Kalau kita kan bisa jadi suami di kamar mana, istri di kamar mana. Atau boleh jadi ada tempat khusus. Ya, seperti ruang untuk sholat di rumah kita, karena kita agak mendingan. Kalau Rasulullah rumahnya sempit, ya itu yang sekarang dekat Raudah, itulah rumah Rasulullah. Ya. Jadi tentu gerak Rasul dimanapun akan terpantau oleh Aisyah, karena sempit persoalannya. Sampai suatu saat penerangan di rumah Rasulullah padam. Seorang pemimpin yang di bawahnya tunduk 2 kerajaan adidaya sampai nggak punya biaya untuk penerangan. Kalau kata kita mengisi-misinakan. Tapi begitulah hidup sederhananya Rasulullah. Sampai penerangan aja nggak ada. Sehingga Aisyah mencari-cari keberadaan Rasulullah, tertangkaplah kedua kakinya. Saat beliau sedang sujud tertangkap. Ya, itulah Aisyah. Sehingga keberadaan Rasulullah itu diketahui. Sampai doa-doanya. Kalau nggak dekat kan nggak mungkin. Lam yakun tsumma yaqumu fayusalli salas. Kemudian Rasulullah setelah mengerjakan 4, beliau melakukan salat 3 rakaat. Kama rawat Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah. Ya. Jadi pada intinya adalah tarawih Rasulullah ini rileks. Tapi kalau kita ini banyak kegiatan, ya kegiatannya nggak jelas itu apa. Duduk di rumah ya kegiatan. Berbaring-baring ngelonjor di rumah ya kegiatan. Tapi begitu itu diperluin. Gitu. Ya, sehingga kalau sholatnya melewati durasi yang dia maui, nah itu sudah protes. Waqat takarrara indaha anna naum naqidun lil wudu. Jadi berdasarkan hadis ini, tidur itu membatalkan wudu. Tapi menurut manhaj salafus salih bukan tidur yang membatalkan, ya. Tapi keluar angin. Ya, logikanya mata ini pengikat karung katanya. Mata ini pengikat karung dubur. Karung dubur itu kan bentuknya kayak matahari, ya kan? Nah itu kalau mata ini merem dia buka. Kalau mata ini merem dia terbuka. Jadi seperti karung, pengikatnya lepas. Nah saat lepas itu kita tidak bisa mengontrol apa keluar gas apa enggak. Jadi bukan tidurnya. Karena para sahabat kadangkala ba'da maghrib itu mereka tidak pulang, lalu mereka ketiduran sambil duduk. Nah maka itulah duduk yang menetap itu tidak membatalkan wudu.
oleh mazhab Syafi'i sekalipun. Tapi ada syarat-syaratnya. Tidak boleh terlalu kurus orangnya, tidak boleh terlalu gemuk. Sebab kalau gemuk itu tidak tidak flat katanya. Kurus juga terlalu banyak ruang. Jadi ngejomplang katanya. Wah, syaratnya banyak lah pokoknya. Ya, tapi yang jelas ada yang sambil ngantuk gitu, sahabat itu. Dan ketika azan dikumandangkan, mereka tidak wudhu lagi. Jadi disyaratkan oleh ulama, tidurnya itu masih mendengar suara, walaupun nggak jelas. Nah, ini jadi yang membatalkan atau tidak, yang bisa menilai adalah diri kita sendiri. Ya, kalau kita berbohong, ya Allah, dia dan Allah yang tahu. Orang lain nggak tahu. Fasa'alathu fa'ajabaha bi anna ainaihi alaihi salatu wassalam tanamani. Lalu Aisyah bertanya, apa enggak tidur sampean itu? Nah, kata Rasulullah, memang mataku tidur, tapi hatiku tidak. Wa hadza yadullu ala naqid naumul qalb. Ini menunjukkan yang membatalkan itu adalah tidurnya hati. Wa huwa hasilun ma'a kulli manin ala kulli man nama mustaqrikan. Ini ya hanya bisa dilakukan oleh orang yang pules. Jadi kalau tidurnya pules, mungkin kalau bahasa kita sampai ngorok kali ya. Kalau sampai ngorok itu sudah kesadarannya sudah nggak ada, berarti itu batal. Tapi kalau masih remeng-remeng begitu lagi lagi ngantuk ya, iya gitu, lagi enak-enaknya itu kan. Nah itu masih ada suara yang terdengar, berarti nggak batal. Asal itu tadi bisa mengontrol apa keluar gas apa enggak. Li'annan illan nabiyya qad la yanamu qalbu. Melainkan nabi itu tidak pernah tidur hatinya. Fayakunu dzalika mina khasais. Itu adalah kekhususan nabi. Jadi nabi itu punya kekuatan yang luar biasa. Nanti kalau 10 hari terakhir beliau nggak pernah buka puasa. Namanya muwasalah. Jadi satu dengan sahur. Umatnya berusaha meniru beliau, beliau melarang, jangan, kamu tidak akan kuat. Ya, Rasulullah seperti itu. Wa huwa hasilun ila wa anna nauma la yanqudu wuduhu, dan tidur tidak membatalkan wudu. Wa yu'adhi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini dikuatkan oleh hadis Ibnu Abbas. Summa adja'a, kemudian Rasulullah berbaring, fanama, lalu beliau tidur hatta nafakha, sampai ngorok. Nah, untuk Rasulullah ini tidak membatalkan, ya, tapi tidak berlaku buat umatnya. Namanya khasais. Jadi hak-hak prerogatif Rasulullah SAW yang dilebihkan dari kita, antara lain itu. Ya, jadi beliau tidak batal wudunya. Faqama ila salah fasala. Lalu beliau salat, bangun lalu salat. Walam yatawadda, dan tidak tidur. Tanamu ainuhu wala yanamu qalbu. Matanya tidur, hatinya tidak. Waqat rawahu Anas fi haditsin tawil wa fi wa kadzalika anbiya. Hal ini tidak terjadi pada Rasulullah saja, tapi seluruh nabi. Jadi seluruh nabi itu nggak pernah tidur. Tanamu a'yunuhum, tidur mata mereka, wala tanamu qulubuhum, hati mereka tidak. Yang keempat, inna salatal lail allati qamaha Rasulullah tis'u rakaat. Salat yang dilakukan oleh Rasulullah di malam hari adalah, ada beritanya ya, tis'u rakaat, 9 rakaat. Di hadis yang lain, ihda asyara rakaat, 11 rakaat. Wa thalatha asyara rakaat, 13, 15. Nah, jadi paling banyak 15. 15 ini keseluruhan. Ya. Jadi pertama sebelum beliau sholat malam itu melakukan sholat istiftah. Nah, sholat santai 2 rakaat. 2. Nah, kemudian malamnya 11, jadi 13. Nanti 2 rakaat lagi, maksudnya sholat 2 rakaat subuh.
2 rakaat qobliyah subuh. Nah, itu. Jadi jumlah paling banyak yang beliau lakukan 15. Kalau ngitung malam ya. Inna hadzal hadis wa ghairuhu fi tatwil qira'a wal qiyam dalilul madzhab Syafi'i wa ghairi. Hadis ini yang menjelaskan tatwilul qiraah, panjangnya qiraat, panjangnya bacaan, ya, itu menjadi dalil mazhab Syafi'i. Mimman qala tatwilul qiyam afdal min tuktsirus sujud, rukwa sujud. Bahwa memanjangkan bacaan itu lebih baik daripada banyak rakaat. Menurut mazhab Syafi'i, ya, salat yang panjang bacaannya itu lebih baik daripada banyak rakaatnya. Ya, kalau mau dari sisi pendidikan sih memang gerakan itu kan diperbanyak tidak akan banyak menambah kecuali sehat. Ya kan? Tapi kalau baca panjang ini memelihara hafalan. Tuh, untuk santri lebih banyak surat daripada banyak rokaat. Karena dia butuh murojaah terus. Orang sudah hafal itu kan ya membutuhkan pemeliharaan. Ngapalnya mah enak. Nah, kalau kita mah jangankan memeliharanya, ngapalnya susah. Hafal 2 lupa 5, tekor. Jadi kalau kita mau sholat malam dengan enjoy, baca saja. Ya, kalau kita tidak cukup banyak bacaan, dibaca saja begini. Dibaca, mushafnya dibaca. Itu jauh lebih fokus menurut saya. Kalau kita nggak punya banyak, maksudnya hafalan kita tuh cuma sedikit, itu saja dibolak-balik kan lama-lama jenuh kan. Maka bisa dengan membaca begitu. Ya, santai. Nah, di sebelahnya ada bangku, nanti kalau mau sujud taruh. Nanti kalau baca lagi. Maksudnya supaya semua baca Quran bisa kita ya kelilingi, terus berkeliling seumur hidup. Jadi sebaiknya kita secara pribadi punya mushaf ya untuk kita sendiri. Nah, jadi kita tengerin sampai di mana. Atau menggunakan aplikasi. Ya, gunakan aplikasi. Ada aplikasi yang jika kita sudah baca, nanti dia balik ke situ lagi. Ya, contohnya kita lagi sempat 5 halaman. 5 sampai 10 gitu ya. Nah, kita terakhir baca di halaman 10. Udah ketika kita tutup, nanti kapan lagi gitu. Contohnya asar apa zuhur kita mau baca lagi, maka dia akan menunjuk halaman 10. Nah, ini kalau ditradisikan, ini akan berlaku seumur hidup. Terus saja. Nah, lama-lama kita akan familiar, ya. Kemudian kita berlanjut dengan mencoba mencari tahu maknanya. Setelah kita mengertinya apa maknanya nih, satu-satu kita. Tapi kalau pakai mushaf bisa ditengerin. Ya. Yang nggak ngerti kita lingkarin, kita cari maknanya. Nah, itu cara autodidak. Yang kelima, inna hadzal hadis wa ghairahu fi tatwil qira'a wal qiyam. Nah, itu menjadi mazhab Syafi'i. Mimman qala tatwil qiyam afdal min taksir ruku' wa sujud. Menurut mazhab Syafi'i, ya, panjangnya bacaan itu lebih baik daripada banyak rakaat. Ya. Jadi lebih baik sedikit tapi suratnya panjang. Kalau menurut saya itu tadi, kalau untuk yang sudah tua, ya, hafalannya sedikit, ya dia rakaatnya berbanyak. Tapi untuk yang muda-muda yang membutuhkan hafalan, nah, dia banyak surat. Atau orang yang sudah tergantung kuat nggak kuat lah. Tapi kalau sholat sunnah, kita boleh duduk. Walaupun kita bisa berdiri. Kalau sholat sunnah mah, cuma pahalanya 50%. Ya, kalau kita bisa berdiri. Tapi kalau kita nggak bisa berdiri, pahalanya 100%. Karena Allah tahu kan, faktor umur kita nggak kuat lagi. Tapi anehnya kalau sholat mah
duduk. Kalau ke mall mah ting-ting gitu. Aduh, getap. Itu yang nggak adil itu, nggak cocok menurut saya. Maksudnya nggak pakai bangku gitu. Ke mall nggak bawa-bawa bangku. Masjid aja udah. Herannya pantatnya berat gitu. Ini namanya Anda sudah berlaku tidak adil. Ya, untuk urusan akhirat akbaru darajatin. Akhirat itu harus lebih besar derajatnya. Tapi itulah kita ya. Jangan dipisuhin lah istilahnya. Jangan dikata-katain nanti malah nggak mau sholat. Sudah. Sholat dikatain, nggak sholat dikatain. Sudah, nggak sholat. Malah nggak sholat. Orang sekarang kan begitu. Diomongin malah nggak mau. Kalau dulu kan nurut. Oh iya. Seharusnya begitu ya. Nah, ya sekarang enggak. Herannya itu anak-anaknya juga pada begitu. Apakah anak dari kita ya? Jadi kalau dimarahi ketawa dia. Aduh, ini yang kentir saya apa kamu ya? Dimarahi kok ketawa. Kan dipukul nggak boleh itu, kerok gitu kan. Sudah ada undang-undang itu. Hak asasi manusia, hak anak katanya. Hak perlindungan. Jadi nggak boleh dikerasin. Kalau dulu kan boleh tuh. Ya, dulu Ustadz tuh main ceprat ini. Pakai lidi, pakai tongkat. Sekarang nggak boleh. Jadi kalau kita sebagai guru begitu, kita akan ditegur oleh kepala sekolah. Sebab kepala sekolah kalau ketahuan, ya, contohnya dia motret aja gitu, direkam. Wah, ya. Bisa sekolahnya langsung terjun bebas, martabatnya. Udah nggak boleh. Jadi yang sakit hati akhirnya gurunya. Ngap. Kesel tapi nggak bisa melampiaskan tuh emosinya. Harus lebih banyak sabar. Jadi mereka tertawa. Disuruh ngerjain ujian, nggak dikerjain. Kadang coret-coret doang. Ya. Coret-coret aja, udah mending coret-coretnya bagus, tulisannya jelek. Wah, acak-acakan begitu. Tapi pede aja dia. Nah ini saya mau marahin dia. Saya periksa ujian. Waduh. Masa depan Indonesia bagaimana? Diwakili oleh anak-anak. Pugu, orang yang pintar dari madrasah aja kadang-kadang susah hidup. Ya, kalau dia fokus ke agama, susah hidup, saudara. Sekarang itu ada pendapat begini. Yang laku di dunia ini adalah di mana Anda sekolah. Nggak penting Anda bisa apa enggak. Tuh, nggak penting. Contohnya sebodoh-bodohnya orang. Kalau dia tamatan Amerika mah gitu. Lebih laku daripada sepinter-pinternya orang tamatan ITB. Indonesia begitu sekarang. Pasar Indonesia. Betul nggak Pak? Tamatan. Malah di Samudra Vero itu pernah kejadian Samudra Vero. Manajernya itu nggak tamat sekolah. Ketahuan setelah berapa proyek. Akhirnya dipulangin. Jadi asal orang Jerman aja, ya bentuknya Jerman gitu. Udah, saya pernah. Pantesan kalau orang nanya itu dia ngomongnya begitu-begitu, nggak cocok gitu, nggak sesuai. Nggak taunya memang nggak tamat dia. Pulangin ke negaranya. Pernah kecolongan tuh, Samudra Vero dimanajeri oleh orang yang nggak sekolah. Yang penting Jerman. Nah hari ini saudara saya mendapat info, yang penting dari mana dia sekolah. Jadi bukan pinter nggak pinter. Sepinter apapun kalau tamatan Untirta mah, ya akan lebih dicari tamatan ITB yang bodoh. Kurang lebih begitu. Ya Untirta kan baru nih, ya kan. Dulu kalau punya ijazah aja malu dipasang. Biasanya ditaruh. Teman saya tamatan dari situ istrinya. Malu lah Pak katanya. Nah, tapi suaminya tamatan UGM ditaruh di dinding. Kalau Untir. Tapi sekarang Untirta mulai bergengsi terus perbaikan-perbaikan. Kita lanjut. Wa qalat taifatun likatsir ruku' wa sujud afdal. Tapi sebagian orang mengatakan taksiru ruku' wa sujud afdal. Memperbanyak ruku dan sujud artinya rakaatnya lebih banyak, lebih bagus daripada bacaannya yang panjang. Jadi tergantung kita.
Kalau kita tipe hafalannya sedikit-sedikit, cuman juz amma, ya tolonglah. Kalau nggak bisa hafal 30 juz, lah juz ke-30 gitu tuh. Ya, usahakan supaya hafal. Saya untuk bisa memelihara hafalan saja, itu saya bagi. Juz amma itu saya bagi 3. Hari Minggu, saya harus membaca juz amma. Dari amma yatasa'alun sampai insyiqaq. Ya, idza sama'un syaqqat. Nah, itu. Hari Senin saya harus membaca Al-Buruj sampai surat Al-Qadar. Menjelang Al-Qadar, At-Tin. Nah, Iqra ya. Al-Alaq. Hari Senin, hari Selasa. Jadi Ahad kan 1, Senin 2, Selasa 3. Nah, hari Selasa saya membaca surat Al-Qadar sampai surat An-Nas. Dan itu saya berlakukan terus-menerus untuk memelihara juz amma. Nah, Rabu, Kamis, Jumat, bacaan bebas yang sudah saya hafal. Sebab ada peringatan dari ulama ya yang mengatakan jangan sampai apa yang sudah hafal kalian lupakan. Nah, nanti akan ditagih oleh Quran. Hati-hati. Jadi kita harus murojaah. Nah, itu saya catat itu. Jadi nanti hari Selasa, hari Rabu ya. Selasa kan sudah juz amma. Rabu apa yang sudah saya hafal terus di HP. Nah, dengan begitu kita keliling nanti. Balik lagi, balik lagi, balik lagi. Itu caranya untuk kita yang lemah ya. Hadis berikutnya. Miqdaru qiyamul lail, kadar bacaan malam. Nah, ini saya mendapat turunan keputusan tarjih. Nah, tarjih Muhammadiyah. Salat malam itu dilakukan dengan berbagai cara, ya. Pertama, 2 rakaat iftitah, santai, 2 rakaat ringan. Setelah itu plus 11 tarawih. Cara tarawih yang 11 itu dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, 2 kali 4. Jadi 2, 2, 2, 4 kali. Plus 3. Nah, seperti yang kita lakukan di sini. Boleh. Yang kedua, 4, 2 kali plus 3. Ya, 4 sekali salam, 4 sekali salam. Plus 3. Jadi ini tarjih Muhammadiyah juga. Jadi beliau mereka memberikan pilihan-pilihan. Boleh dilakukan dengan salah satunya. Kemudian yang ketiga, dilakukan tarawih 6 rakaat sekaligus. Jadi enggak tasyahud lagi kecuali di rakaat ke-6. Tuh. Kemudian nanti witirnya 5. Kan ujung-ujungnya jadi 11 juga. Kemudian ada lagi cara tarawih 8 tanpa tasyahud awal, bablas. Nanti di rakaat ke-8 baru tasyahud akhir. Tarawihnya 3. Nah itu. Witirnya 3. Jadi ujungnya 11 juga. Ada lagi witirnya, cara melakukan witirnya. Witir bisa dilakukan dengan 1, 3, 5, dan 7. Ya, ada lagi 6 plus 1. Artinya dilakukan 7 itu dengan cara pada rakaat ke-6 tasyahud awal, pada rakaat ke-7 tasyahud akhir. Begitupun 9 rakaat. Di rakaat yang ke-8 tasyahud awal, di rakaat ke-9 tasyahud akhir. Itulah petunjuk yang ada di kitab tarjih terakhir. Ini saya kira tidak jauh berbeda dengan pendapat dari Syekh Utsaimin dalam Majalisul Ramadan. Singkatnya, sholat malam itu penting. Sehingga Rasulullah bahasa kitanya cerewet. Hadisnya banyak. Kalau hadis itu banyak berarti penting. Dibicarakan terus. Dengan berbagai cara dimaksudkan agar kita bisa melakukannya secara rileks. Sekuat kita. Tapi batasilah jangan lebih dari 11 rakaat. Kenapa? Ya karena kalau kita membiasakan kumat-kumatan, tempo-tempo 40 rakaat, nanti lama-lama kita sumeh.
Futur, ada masanya kita futur, males. Nah, kalau sudah males, kumat, nggak sholat sama sekali. Ini yang kurang baik. Ya, kita diminta untuk sedikit rutin itu jauh lebih baik daripada banyak tapi kumat-kumatan. Nah, seketika ditanya, apa amal yang terbaik ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya, apa itu? Wa in qalat adwamuha, yang dawam, yang rutin meskipun sedikit. Jadi kita melatih diri kita, kalau kita belum ikhlas, lakukanlah setiap malam. Kalau usia kita ini rata-rata setiap malam bangun ya. Sebelum subuh tuh pasti bangun, entah jam 2. Nah, itu sempatkan, kalau nggak ikhlas 1 rakaat saja. Ya. Karena begitu pentingnya sholat malam. Jadi setelah 1 rakaat tidur lagi. Nah, udah berjalan berapa lama tuh? Udah terbiasa bisa, tambahin lagi. Yang ideal 3. Minimal. Ideal yang minimal tuh 3. Kalau kita nggak ikhlas. Nah, kalau sudah ikhlas, usahakan tadi afdolnya 11. Kalau kita nggak bisa, ya sudah. Sebisa kita. 3, 5, 7. Ya, silakan. Nah, ini tidak terasa menjadi saving ya, menjadi tabungan pahala. Kan kita sudah nggak ngapa-ngapain, nggak ada planning yang besar lagi. Mau punya anak lagi nggak niat, mau nambah istri nggak mau, takut. Mau ngapain lagi, bukan? Ya sudah, berarti fokus kita ke akhirat. Sibukkan dengan memperbanyak amal, terutama malam. Doakan anak cucu kita supaya diberi berkah oleh Allah. Bantu dengan doa. Jangan menganggap segala urusan bisa diselesaikan dengan akal, ya, akal kita. Allah yang punya, di tangannya lah keberhasilan. Nah, itu. Mudah-mudahan anak-anak kita menghadapi masa-masa sulitnya bisa dilakukan dengan mudah. Kita nggak tahu lagi masa depan ini makin sulit apa makin mudah, kita nggak tahu. Tapi bangsa Indonesia berencana menjemput 100 tahun ya kemerdekaannya, yaitu pada 2045. Semuanya ingin pada tahun itu Indonesia menjadi negara maju. Semaju apa yang nggak tahu. Kalau terawih semakin maju jelek kan? Ya, kok semakin maju, belakangnya nggak ada. Seperti apa majunya, wallahu a'lam. Wa anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, min kulli lail qad autara Rasulullah. Setiap malam Rasulullah witir. Memang sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, baik beliau safar atau tidak safar, itu adalah witir. Witir itu minimal 1, maksimal 11. Ya, tergantung kita mau berapa. Fantuhiya witruhu ila sahar. Maka witirnya itu selesai sampai waktu sahur. Waktu sahur itu kurang beberapa menit sebelum subuh. Yang dikenal dengan imsak. Imsak itu. Ya, imsak itu bukan waktu untuk berhenti makan. Bukan waktu untuk berhenti makan. Karena waktu dulu kan belum ada jam. Bagaimana mungkin ada imsak? Ya kan? Jadi itu waktu lampu kuning lah singkatnya. Ya siapa tahu mau selilitan dulu itu kan. Nah, takut kemakan nanti kan, gosok gigi itu. Itu kan anjuran dari Kemenak ya. Kemenak selalu mencantumkan 10 menit sebelum subuh itulah imsak. Maksudnya untuk siap-siap. Tapi bukan larangan makan. Resminya puasa itu dimulai dengan subuh sampai maghrib. Apa kesimpulan dari hadis ini? Al hadis ya dulu ala waktil witri wa annau lailu kullu min ba'di salat isya wa afada Kharijatan radhiyallahu an al witru ma baina salat isya ila tulul fajr. Waktu witir itu sejak isya sampai subuh. Jadi tergantung pada pribadi kita. Yang penting kita melakukan witir. Kalau kita tipe orang yang nggak bisa bangun malam, lakukanlah ba'da isya.
Itu dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Tapi Ali bin Abi Thalib merasa dirinya setiap malam bangun. Sebelum subuh tuh bangun. Maka beliau pun melakukan witir malam. Ya, setelah tidur ya. Sebelum waktu subuh. Nah, tergantung kita. Ya. Yang kedua, yadul hadis ala anwil witri allati waradat fil ahadits sabiqah. Hadis ini menjelaskan bilangan sholat witir. Boleh dilakukan dengan satu. Ya, lakukan dengan 1 rakaat. Toh kita juga ke toilet. Wudhu sebentar, sholat 1 rakaat, tidur lagi. Silahkan. Atau kalau kita sudah terbiasa, tingkatkan dengan 3. 5 sampai dengan batas 11. Yang ketiga, yu'aqidul hadis anna lam yakun lil witri waqtun muayyan fil minal lail bi yutaru fihi. Hadis ini menjelaskan tidak ada waktu tertentu di malam hari. Kapan bagusnya itu tidak ada. Ya, yang penting waktu witir itu dari Isya sampai subuh. Apa bagusnya jam 1? Nggak ada ketentuan dari Rasulullah. Beliau membiasakan jam sekian. Ya, waktu itu dulu kan belum ada jam. Ya, jadi beliau tidak pernah begitu. Beliau melakukannya dengan santai. Begitu bangun, ya sholat. Nah, itu. Bal rafa'a waqa'a min Rasulillah al-witru fi jami' ajza'i lail. Rasulullah melakukan witir itu dengan sembarang waktu malam. Jadi beliau kombinasi. Kadang di awal malam, kadang di tengah malam, kadang di akhir malam. Wa ikhtilafu waqti witri bi ikhtilafil ahwal. Karena itu penentuan waktu witir bergantung dengan kondisi kita masing-masing. Mana yang membuat kita enjoy. Jadi jangan sholat sunnah ini menjadi beban. Ya, singkatnya, Islam ingin mengajarkan kepada kita, malam itu waktu yang sayang jika dilewatkan dengan tidur. Ya, jadi selingilah dengan ibadah. Wasahi anna awala waktihi ba'dal faraq min salat isya. Yang sahih, pendapat yang sah adalah awal waktu salat witir dimulai dengan selesainya salat isya. Nah, itu ya. Wa yamtaddu ila fajri tsani wa fi aqwal akhar. Dan waktunya panjang sampai datang waktu subuh. Yang keempat, yusahab ja'alul witri akhirul lail. Dianjurkan witir dilakukan di akhir sholat malam. Jadi kalau kita kira-kira sudah tidak mau sholat malam lagi, tutup dengan witir. Bacaan itu tadi yang sudah nanti akan ada ya. Sawaun kanal insan tahajjada amla. Baik diawali dengan tahajud atau tidak. Pokoknya kalau udah nggak mau sholat malam, lakukanlah witir. Idza wasiqa bil istiqad akhiral lail. Kalau dia yakin bangun malam, lakukanlah di malam hari. Imma bi iqadhi ghairihi. Baik dengan dibangunkan. Ya, jadi itu dengan menyetel alarm, ya. Atau dengan tidak alarm. Anna Rasulullah kana yusalli salatau bil lail. Rasulullah senantiasa melakukan sholat malam. Wahia mu'taridatun baina yadai. Sementara Aisyah kadang-kadang kakinya malang. Ya, Aisyah itu kadang-kadang kakinya malang. Maksudnya ngelonjornya gitu loh. Ya. Menghalangi tempat sujud Rasulullah. Ini menandakan bahwa beliau pertama adalah manja. Yang kedua tempatnya sempit. Nggak ada tempat lagi gitu kan. Jadi kakinya sampai ngelonjor. Malang. Nanti kalau beliau mau sujud, kakinya ditekuk. Kalau kita mensepak, ya kan, ngalang-ngalangi doang itu. Mau ibadah ngalang-ngalang. Tapi Rasulullah tidak, ya, memperlakukan istrinya itu sabar. Bahkan meninggalnya pun pangkuan Rasulullah. Ya, nah, itu kan, waduh, menurut kita aleman amat ya Rasulullah ya. Jadi Rasulullah sampai dipangku oleh Aisyah. Meninggalnya itu di atas pangkuan Aisyah. Waduh, istri soleha ya, benar-benar ya. Istri kita apa bisa begitu? Jangan-jangan malah menjauh. Udah urusin aja tuh. Diserahkan ke rumah sakit.
Katanya istri baik apa tidak itu tergantung kita kepada istri katanya. Ya karena kita memperlakukan istri seperti itu, ya istri juga memperlakukan itu. Karena istri dendam pada kita. Kita tidak memanjakan istri, ya istri juga males memanjakan Anda. Ngeladeni, janji-janji tidak terbukti. Kayak orang kampanye dulu, sebelum akad. Hitung janjinya berapa, sudah dijalankan belum, lakukan sebelum Anda pergi. Nah itu. Nanti khawatirnya tagih di akhirat. Dulu pernah janji apa? Selalu mengisi pulsa. Sudah belum? Sekarang kok pulsanya sampai lama nggak diisi. Nah itu nanti akan ditagih. Ya, janji-janji kita. Ini waktunya sudah habis ya. Bentar lagi. Innal amra bin naum ala witrin innama huwa ala fi haqqi ma la yathiqa bil istiqad. Jadi melakukan waktu witir, waktu yang tepat untuk witir sangat bergantung kepada kondisi kita. Kalau kita yakin bangun malam, lakukan malam. Tapi kalau kita tidak yakin, tipe orang yang tidak yakin akan bangun malam, lakukannya ba'da isya. Sebenarnya kita tidak boleh ngarang gitu. Kita tidak boleh ngarang, tidak boleh berkreasi dalam soal ibadat mahdoh sebenarnya. Apakah, ini jawabannya begini, ibadah itu apakah dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabatnya? Tidak, gitu aja. Dicontohkan tidak. Ya, kalau banyak orang ramai mengatakan contoh hanya khusus dari Rasulullah. Tapi manhaj salafus salih tidak. Rasul plus sahabat. Contohnya, Abdul Wahab menulis dalam satu kitabnya, Rasulullah tidak pernah musafir kecuali sholat yang 4 pasti selalu dilakukan 2. Maksudnya selalu qasr. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan qasr untuk sholat safar itu rukhsah, bukan wajib. Dasarnya apa? Karena Utsman bin Affan pernah memimpin kafilah haji. Beliau melakukan sholat zuhur dan asar 4-4. Sehingga sahabat di belakang sampai mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi saat itu Utsman sebagai khalifah. Sahabat yang lain yang tahu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, beliau mengatakan inna lillahi, tetapi tetap berjemaah bersama Utsman. Walaupun dia tahu, ya, dia nggak pernah melihat Rasulullah melakukan 4, sehingga mengatakan itu, tapi dia tetap taat karena dia tahu Utsman ini adalah menantu Rasulullah. Tidak mungkin dia ngarang ibadah. Tuh. Jadi kita jangan mengarang-arang. Jadi ada ketakutan, khawatir dengan maghrib. Nah, beda kalau maghrib kan ada tasyahud awal. Kalau kita kan tasyahudnya 1, sehingga tidak beralasan. Ya, jadi kalau namanya witir ya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu yang benar. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan witirnya dibatalkan. Witirnya dibatalkan dengan melakukan sholat apa itu? Sholat 2 rakaat apa ya? Sholat witir lagi apa ya? Nah, lalu dibatalkan. Nanti ditutup dengan witir lagi. Ada yang begitu. Tapi ada yang mengatakan tidak ada masalah. Kalau sudah 1, ya, kita sudah tutup, kita kemudian malam bangun lagi, kepengen sholat lagi, silahkan. Sebab itu tadi tidak ada batasan. Nah, bagi mereka yang menutup dengan witir itu kan kalau dia sadar udah nggak sholat lagi. Jadi kita bisa sholat nanti ditutup dengan witir lagi. Jadi singkatnya tadi dibatalkan gitu. Ya, kita sudah witir setelah isya nih, malam bangun lagi. Kan itu untuk yang nggak bisa bangun tadi tuh. Yang 3 itu kan untuk yang tidak bisa bangun. Nah, kita nggak yakin bisa bangun, ternyata bangun. Berarti yang tadi kita batalin, sebab kita bangun. Kan Rasulullah mengatakan, tutup sholat malammu dengan witir. Maka kita sholat 2 lagi, tutup dengan witir. Ini yang witir beneran. Itu Pak caranya. Jadi tidak ada larangan lah singkatnya. Tapi kalau kita dalam bentuk sadar, sudah harus menyudahi sholat malam, tutuplah dengan witir. Itu.
Udah ya, cukup ya. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga menambah wawasan kita. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kajian kita. Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah berkenan memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, serta menakdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.